dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu kita di kesempatan yang indah ini. Saya mengajak kita semua saat ini untuk membawa hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Siapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk menerima kebenaran firman di kesempatan yang indah ini. Ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami nantikan hari-Mu Tuhan, hari di mana kami berjalan bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru, tempat di mana tidak ada air mata, tempat di mana sukacita Tuhan beserta dengan kami, di mana kami hidup harmoni bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, embunnya tak akan sinar sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai nan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Katakan bersama, bunga-bunga merekah, bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai nan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku.
tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Akhir perjalanan kembara hidupku. Akhir perjalanan kembara hidupku. Ini rindu kami ya Bapa, bawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Sekali lagi bersama, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang telah Tuhan anugerahkan. Di kesempatan ini ya Tuhan, melalui gerejamu dengan program ibadah tengah minggu, kami rindu terus bertarung belajar untuk hidup benar. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhanlah yang menyapa kami. Tuhanlah yang akan mengingatkan kami melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Dan berikan juga kami kesanggupan hati yang rela untuk mendengar dan belajar. Sehingga atasnya kami beroleh berkat. Dan umat-Mu juga boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk boleh terus berjuang dan belajar mewujudkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu tema atau topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengekang lidah.
Memang di kitab Amsal di pasal 18 ayat 21 berkata, hidup matinya seseorang dikuasai oleh lidah. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri supaya sejak sedini mungkin kita bisa mengontrol, mengendalikan lidah kita. Nah, untuk itu lebih tegasnya, lebih jelasnya, mari kita membuka kitab Yakobus pasal yang ketiga. Kita buka ayat pertama, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di sana juga ada perikop, yaitu dosa karena lidah. Bagaimana Yakobus menyoroti secara khusus supaya orang-orang percaya yang tadinya telah diajar oleh Yakobus supaya iman itu nyata dalam perbuatan dan dilanjutkan, supaya orang percaya juga bisa mengekang lidahnya. Di ayat pertama dari pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Di era 70-an sampai 90-an, ya, ada seorang penyanyi legendaris yang sudah almarhum yang bernama Bob Tutupoli yang melantunkan satu lagu yang digubah oleh Ismail Marzuki, yaitu judul dari lagu tersebut Tinggi Gunung Seribu Janji. Potongan dari lirik itu dikemukakan demikian atau dikumandangkan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Pak, Bu, tentu kita sepakat bahwa perkataan yang terlanjur dilontarkan, diucapkan, tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Artinya, bahwa setiap pembicaraan, perkataan, kata-kata kita, ataupun ajaran yang keliru, tidak bisa ditarik ulang.
Dan ini akan mengakibatkan satu kegaduhan yang tidak bisa terbayangkan. Harus tentunya dipahami bahwa banyak ide atau konsep yang salah dan juga keliru bermula dari pikiran yang tidak benar. Orang-orang yang berpikiran jahat, benci, dengki, egois sering mengucapkan perkataan-perkataan yang provokatif tanpa disadari. Secara tidak langsung telah menghasut banyak orang sehingga menimbulkan kekacauan, bahkan permusuhan karena perkataan tersebut, Bapak Ibu, bagai bola salju yang terus menggelinding tanpa kita mengkonfirmasi ini benar atau tidak. Nah, senada dengan apa yang kita baca ini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Apakah salah menjadi guru? Tentu kata guru di sini juga adalah bisa juga menggambarkan seseorang yang menjadi tuan yang harus selalu dihormati. Ya. Bahkan di terjemahan King James, kata guru itu juga diterjemahkan sebagai master. Bisa juga sebagai tuan. Artinya begini, kita tidak boleh arogan dengan apa yang kita miliki. Bahkan dikatakan, kalau kamu mau menjadi guru, ingat nanti ayat-ayat yang akan terus kita baca, harus bisa mengekang lidahnya, mengendalikan lidahnya. Memang lidah tak bertulang. Karena tidak bertulang makanya seenaknya saja mau ngomong apa dia omong. Seandainya kata demi kata harus kita bayar dengan nilai yang kita pahami, kita akan mikir untuk ngomong sembarangan. Bahkan dilanjutkan Bapak Ibu, sebab kita semua bukan hanya guru. Guru juga dalam hal ini juga bisa sebagai pengajar atau bahkan pendeta. Ya, dikatakan di ayat 2, semua kita bersalah dalam banyak hal. Bahkan seseorang yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Pertanyaan mungkin yang menggelitik kita dan juga mendakwa kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita bisa sempurna? Alkitab ini jelas mencatat bagi kita. Dia katakan apa? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, tentunya di sini Yakobus juga memberikan satu pemahaman supaya lebih mudah kita memahaminya dengan jelas dan kita tertolong bagaimana untuk mengeksekusi, menghidupi kebenaran ini dalam hidup kita yang bertalian dengan mengekang lidah. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Di zaman modern ini yang serba terbuka, yang didukung dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Wow. Real time kita bisa tahu kejadian yang terjadi di negara orang. Kita tahu di negara kita. Begitu juga sebaliknya, di negara kita juga bisa diketahui negara lain. Bahkan ketika kita juga berbicara, real time pun bisa. Sehingga saya teringat dengan beberapa kali pernyataan gembala senior kita yang berkata dengan nada yang begitu mengarahkan kita. Beliau berkata, jangan banyak bicara, belajar diam. Sekilas saya pahami kalimat ini tidak secara utuh. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, jangan banyak bicara, belajar diam, merupakan penjabaran dari mengekang lidah. Nah, di sini kita melihat supaya kita betul-betul menyadari bahwa ternyata orang yang banyak bicara pasti tenggelam dalam kesalahan. Ya.
Orang yang banyak bicara pasti tenggelam dalam kesalahan. Firman Tuhan menegaskan, jangan banyak orang yang mau jadi guru atau bahkan pengajar, pendeta. Pertanggungjawabannya lebih berat, Bapak Ibu. Apakah salah menjadi guru, menjadi pengajar, bahkan menjadi pendeta? Tentu tidak salah. Asal kita memenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh firman Tuhan, yaitu apa? Bersedia mengekang lidah. Selaras dengan itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Injil Matius pasal 5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow. Memang tidak mudah. Tetapi ini perjuangan kita, Bapak Ibu. Ini tanggung jawab kita. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pernahkah kita mempersoalkan dengan serius bahwa anggota-anggota tubuh kita ini berpasangan? Secara khusus kita menyoroti, kita memiliki sepasang mata, juga sepasang telinga. Nah, secara khusus tentunya dengan kita memiliki dua mata, dua telinga, tentu ini memberikan satu penjelasan supaya kita di dalam melihat segala sesuatu harus utuh, harus dengan benar. Demikian juga mendengar, tidak boleh sepot-sepot. Apa? Sepot-sepot, sepotong-sepotong maksud saya. Ya, saudaraku. Ingat, tidak boleh sepotong-sepotong, harus utuh. Melihat dengan jelas, mendengarkan secara seksama supaya kita tidak gegabah dalam membicarakannya, dalam menyampaikannya. Tetapi kita lihat, mulut satu, dia fungsinya banyak. Ya, bisa untuk makan, minum, berbicara, juga kita bisa memberikan kecupan kepada pasangan dan juga anak-anak kita. Tetapi lihatlah, hal yang senada juga berkata, awas, mulutmu adalah harimaumu. Nah, tentunya ini harus menjadi tanggung jawab kita. Selaku orang yang mengaku percaya, mengaku sebagai anak Tuhan, harus kita tunjukkan dalam perbuatan. Itu sebabnya hal senada dengan itu di pasal sebelumnya, Yakobus menjelaskan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berpenampilan rohani atau rajin mengikuti kebaktian di gereja, ya, baik secara onsite maupun online, tidak menjadi jaminan seseorang bisa mengendalikan lidahnya. Tetapi dengan tekunnya dia belajar, ini akan menjadi support, energi baru bagaimana ia boleh menyelenggarakan hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, untuk itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan di ayat yang kedua tadi. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna. Haleluya. Mungkinkah kita sempurna? Ya pastilah. Dengan cara apa? Dimulai dari bukan dengan memiliki karunia-karunia rohani. Itu adalah bonus. Tetapi yang utama adalah Bapak, Ibu, dan saya, kita harus sama-sama mengekang lidah kita. Ya, jangan setelah kita ngomong baru nyesal, percuma. Gak bisa ditarik lagi, saudaraku. Seiring bertumbuhnya kedewasaan kerohanian kita harus terdorong bersemangat bergairah untuk mengasihi Allah dan sesama. Apa yang menyebabkan kita sering merasa jengkel, kecewa, benci, dendam kepada seseorang? Karena di hatimu, juga di hatiku, telah terekam dan tersimpan dengan rapi sesuatu yang menyakitkan, yang mungkin itu menghina, bahkan mempermalukanmu di depan orang, dengan kata-kata yang sulit kita lupakan. Padahal firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Dia katakan apa? Engkau dan aku harus mengampuni. Seperti
Bapa mengampunimu dan juga mengampuniku. Sebaliknya, jikalau kita tetap bersikeras dengan pendirian kita, ingat, firman Tuhan juga menegaskan, kalau kamu tidak bersedia mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Tentunya Bapak Ibu, di kesempatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah yaitu untuk memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Dari mana datangnya bijaksana itu? Saat engkau dan aku berjuang menahan nafsu. Menahan nafsu bermula dari mengontrol, menahan lidah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau lidahmu dan lidahku tak rela dikekang, suka ngomongin orang lain, tidak bisa menjaga rahasia, bocor mulut, maunya ribut, tidak mau mengalah, apa yang harus dilakukan? Lidahnya harus di apa Bapak Ibu? Kau sendiri yang mengatakannya. Tapi supaya jelas, kalau memang gak bisa dikekang, tidak bisa dikendalikan, itu lidah harus ditusuk, bahkan dipotong. Ingat, wow, kok sebegitunya ya? Yes, bukankah firman Tuhan itu menusuk amat dalam, bisa memisahkan antara sumsum dan tulang. Itu sebabnya, selama nurani kita bersih dan mau dibentuk, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Rasul Yakobus memberikan beberapa perumpamaan-perumpamaan untuk menegaskan, menggambarkan dengan jelas secara terang benderang bertalian dengan lidah kita. Perhatikan ayat yang ketiga dari bacaan kita. Di ayat yang ketiga, dia katakan begini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebelum di zaman modern sekarang ini Bapak Ibu, kuda sesuatu yang mutlak dibutuhkan waktu itu untuk menaklukkan jarak. Bahkan sebagai alat juga untuk berperang. Makanya dua hal yang harus dimiliki atau dikenakan oleh kuda. Yang pertama adalah yaitu sepatu kuda. Ya, ada semacam besi yang ditempelkan di kakinya. Ketika ia mau melakukan perjalanan jauh, kakinya tidak terluka. Dan yang kedua adalah kekang yang ditaruh di mulutnya. Dan ketika ini sudah dipasang, akan dikendalikan dengan tali. Dengan demikian, kuda yang sudah terkekang dan juga difasilitasi dengan sepatu kuda, apa yang terjadi? Maka sang penunggangnya pun pasti bisa mengendalikannya untuk mencapai tujuan. Demikian dengan hidup kita. Bagaimana kita membuktikan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, serius bertimbu dalam kerohanian? Lidahmu dan lidahku harus dikekang. Apa yang bisa mengekangnya? Yaitu kebenaran Tuhan. Hal yang berikut adalah yang kita baca dari ayat-ayat ini, saudaraku. Rasul Yakobus, perumpamaan yang pertama yaitu kuda dan kekang. Yang berikut adalah kapal dan kemudi di ayat yang keempat. Lihat, zaman sebelum canggihnya sekarang ini, ketika orang melakukan pelayaran menuju satu tempat tertentu, mereka hanya bermodalkan kekuatan angin dengan menggunakan layar ya atau terpalnya. Tetapi lihat, kemudilah yang akan mengendalikan. Kemudi itu begitu kecil yang ditaruh di buritan kapal. Buritan kapal itu maksudnya adalah di bagian belakang kapal. Perhatikan bagaimana ia membelah ombak demi menuju sasaran. Dia hanya dikendalikan oleh kemudi yang begitu kecil. Sehingga walaupun ia besar, ingat Bapak Ibu, lidah kita ini, wow. Bahkan Alkitab juga menegaskan kepada kita, tak seorang pun yang berkuasa menaklukkannya. Berarti ingat, harus dilatih.
Mulai dari sekarang atau di zaman modern ini dengan maraknya media sosial. Bukan cuma lidah, tetapi juga jari-jari kita harus terkontrol. Kalau memang tidak perlu dikomentari, gak usah. Bahkan kalaupun kita tahu bobroknya, buruknya seseorang, harusnya kita tidak ikut menimpalinya. Tindakan yang bijak yang boleh kita lakukan adalah bawalah di dalam doa. Bukankah lebih Tuhan tertarik dengan tindakan kita daripada pendapat kita? Iya. Nah itu sebabnya, saudaraku, Rasul Paulus ini, Yakobus ini memberikan satu penekanan melalui perumpamaan supaya kita bisa lebih memahami betapa berbahayanya lidah yang tidak terkendalikan. Hal yang berikut adalah dikatakan tadi ada juga api. Nah kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya Bapak Ibu selanjutnya ya di ayat yang kelima dikatakan demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Tentu ketika api terkontrol dan kecil itu menjadi kawan. Tetapi ketika api semakin membesar tidak terkendali, dia berubah posisi menjadi lawan. Bukankah hidup matinya seseorang ditentukan oleh lidahnya? Itu sebabnya, Bapak Ibu, betapa kita perlu menjaga perkataan kita. Apalagi kita yang memiliki karunia sebagai guru, pengajar, bahkan pendeta. Perkataan-perkataanmu itu sanggup mengubah orang, bahkan melukai orang. Selanjutnya, kita melihat dari apa yang dipaparkan oleh Yakobus ini. Ya, jadi tadi yang pertama kuda dan kekang. Yang berikut adalah kita melihat kapal dan kemudi. Yang berikut api dan hutan. Yang berikut saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa selanjutnya firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu tanggapan. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, ada juga kita akan melihat yaitu mata air di ayat 11. Kalau air tawar tidak mungkin mengeluarkan air yang asin atau pahit. Demikian juga dengan kita. Ya, kalau memang kita ini anak Tuhan yang terus mau bertobat, yuk kita berubah. Jangan sampai mulut ini memuji Tuhan, tapi mulut ini juga mengutuk orang yang diciptakan Tuhan. Harus diwaspadai. Bahkan penekanan yang terakhir yaitu dari ayat 12 ya, ayat 11 dan 12 kita baca. Dikatakan apa? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Wow, di sini jelas. Ya, ketika kita menyadari bahwa berbicara tentang pohon dan juga buah, ini harus memberikan satu pemahaman yang lebih komprehensif, lebih utuh, menyeluruh, yaitu buah menandakan pohon itu jenisnya apa, namanya apa. Juga buah itu menandakan musimnya. Bukankah juga Alkitab berkata kepada kita bahwa orang yang bahagia dan berhasil itu adalah ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan musimnya, buahnya pada musimnya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dari apa yang kita pelajari hari ini. Supaya engkau dan aku bertarunglah untuk menguasai lidah kita masing-masing. Besar harapan serta doa kita kepada Allah, Pak, Bu, saudaraku sekalian. Untuk menolong kita menjadi orang-orang yang bijak, berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bertutur kata.
mulai saat ini kita berkemauan untuk mengekang, mengendalikan lidah kita. Gak boleh lagi sembrono. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang membangun, bukan merusak. Perkataan yang mendatangkan berkat, bukan kutuk. Perkataan yang membawa damai, bukan kebencian, bahkan permusuhan. Perkataan yang kudus, bukan yang najis. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga dalam menggulirkan hari-hari ke depan, kita semakin mawas diri dan waspada, supaya lewat tutur kata kita dapat terekspresikan bahwa kita mengenal Allah yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan atas teguran-Mu di kesempatan ini. Sering kami terlena dengan kekaguman sesaat, tapi tidak kunjung termanifestasikan dalam peragaan hidup nyata. Firman-Mu telah menegur kami supaya kami waspada, berhati-hati di dalam berkata-kata, dan juga di dalam mengeluarkan pendapat-pendapat maupun ide-ide kami. Biarlah semua itu terbingkai dalam pemahaman pengabdian kami kepada Tuhan. Bapa, tangan-Mu terulur menolong umat-Mu, sehingga kami menjadi orang yang menjaga perkataan dengan bersedia mengekang lidah kami. Dan saat ini sebelum kami sudahi ibadah tengah minggu ini, Bapa, terulurlah tangan-Mu kiranya memberkati umat-Mu. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, bimbingan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.